Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga dalam kondisi terbaiknya ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Hadijah. Sebelum kita mulai belajar, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mupel Bahasa Indonesia. Benda hidup dan benda tak hidup. Manakah yang termasuk benda hidup? Kodok, buku, sapi, pohon, atau kursi? Untuk mengetahui benda termasuk benda hidup atau benda tidak hidup, kita dapat melihat ciri-ciri dari benda hidup. Ciri-ciri benda hidup yaitu dapat bergerak sendiri, bernafas, dan memerlukan makanan dan air. Jadi, dari ciri-ciri benda hidup tersebut, kita bisa menjawab pertanyaan tadi, yang mana manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup. Kemudian, kita akan melihat ciri-ciri benda tidak hidup, yaitu tidak dapat bergerak sendiri, tidak bernafas, dan tidak memerlukan makanan dan air. Contoh dari benda tidak hidup adalah sepeda, boneka, dan mobil-mobilan, termasuk benda tak hidup. Mengenal ungkapan pemberitahuan. Banyak hewan yang ada di sekitar kita. Kita dapat mengetahui nama-nama hewan dari sebuah informasi. Sebuah informasi dapat ditulis dalam kalimat pemberitahuan. Jadi, kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang berisi informasi. Berikut ini ada sebuah teks pendek. Mari kita baca bersama-sama. Hewan peliharaan dan hewan liar. Dedi memiliki hewan peliharaan, yaitu kelinci. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Manusia memelihara hewan karena menyukai hewan tersebut. Contohnya kelinci, kucing, ikan, burung, dan ayam. Selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Hewan liar hidup di alam bebas. Misalnya, hutan. Contoh hewan liar yaitu singa, buaya, atau ular, dan masih banyak contoh lainnya. Simak percakapan berikut. Kemarin aku melihat katak sedang melompat di rumput. Berarti tempat hidup katak adalah di darat. Saya kurang setuju, Torik. Menurutku, katak juga bisa hidup di air. Saya pernah melihat anak katak yang disebut berudu sedang berenang di air. Aku ingat sekarang, aku juga pernah melihat berudu di sungai. Jadi, katak merupakan hewan yang bisa hidup di air maupun di darat. Ya, aku setuju denganmu, Dimas. Dari percakapan tadi, kita dapat ambil pelajaran. Kita dapat memberi sebuah tanggapan dari kalimat pemberitahuan. Sebelumnya, kita harus membaca kalimat pemberitahuan dengan baik. Memberi tanggapan harus dengan bahasa yang sopan dan santun.
Ungkapan pemberitahuan berisi sebuah informasi. Ungkapan pemberitahuan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Ungkapan pujian. Kita tentu mengenal ungkapan pujian. Ungkapan pujian berisi kata pujian seperti bagus, hebat, dan pintar. Berikut contoh dari ungkapan pujian. Masya Allah, Aisyah sangat pandai merawat tanaman. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman. Masya Allah, Fatimah sangat rajin belajar merawat tanaman. Alhamdulillah, terima kasih ya kakak sudah mengajarkan Fatimah merawat tanaman. Sama-sama Fatimah. Ayo kita biasakan diri untuk mengucapkan kata pujian dengan menggunakan kata Masya Allah. Membedakan ciri berbagai benda. Tentunya, kita banyak menemukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya, kita menemukan benda televisi, kemudian telepon, radio, jam dinding, mobil, buku. Dan masih banyak benda-benda lain yang ada di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda-benda memiliki ciri-ciri masing-masing. Setiap benda berbeda bentuk, warna, dan ukuran yang bermacam-macam. Ini merupakan contoh sebuah benda, yaitu bola. Bola berwarna merah. Bentuknya adalah bola atau bulat. Ukurannya kecil, permukaannya halus. Contoh benda lainnya adalah kaleng. Berwarna pink biru, bentuknya tabung. Ukurannya sedang dan permukaannya halus. Ini adalah contoh dari beberapa benda. Anak-anak bisa melihat contoh-contoh lain dari benda yang ada di sekeliling kalian, yang ada di rumah, yang tentunya memiliki warna, bentuk, dan ukuran serta permukaan yang berbeda. Ada yang permukaannya halus maupun permukaannya kasar. Sekian rangkuman dari bahasa Indonesia, semoga bermanfaat dan bisa dijadikan bahan untuk belajar di rumah. Terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran dari Ustazah. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa mengulang lagi di rumah. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tetap semangat dan menjaga kesehatan. Assalamualaikum